Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Marsyanda Alfa Amaria dari 12 IPA 3. Kembali lagi di Talking About History. Kali ini kita bakalan ngebahas apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya bener banget nih, kali ini kita bakalan ngebahas peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan pada podcast kali ini aku bakalan ngebawain materi tentang peran Indonesia di dalam ASEAN. Tentunya pendengar kali ini udah pada penasaran bukan? Nah, langsung aja ya, aku bakalan ngejelasin peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia dong tentunya. ASEAN juga dibentuk bukan karena kesamaan geografisnya aja, tapi ASEAN juga dibentuk karena adanya keinginan kuat dari semua anggota-anggota ASEAN untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, pengembangan kebudayaan, dan lain sebagainya. Organisasi ini didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN ini berdiri dengan adanya deklarasi perbara yang diperkasai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan untuk Indonesia sendiri, itu diwakili oleh Adam Malik loh teman-teman. Selain sebagai salah satu pemrakarsa ASEAN, Indonesia juga memiliki peranan yang besar dan juga sangat penting bagi anggota ASEAN. Entah itu dalam bentuk program ataupun kerjasama antar sesama anggotanya. Mau tahu apa aja peran Indonesia dalam ASEAN? Ya udah, simak terus podcast aku ya. Aku bakal nyebutin nih satu-satu. Oke, jadi peran yang pertama itu sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ASEAN yang pertama. Nah, KTT ASEAN yang pertama itu sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Jadi nggak heran kalau Indonesia tuh terkenal banget sama negara penyelenggara KTT ASEAN pertama. Dan yang kedua adalah turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN ini juga sejalan banget sama pandangan politik Indonesia yang mengacu kepada politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud itu kan tidak memihak blok manapun. Lalu aktif itu turut aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, pada kasus ini, Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sangat terlihat ketika membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Nah, kala itu Indonesia ditunjuk oleh ASEAN nih sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Dan pada kasus lainnya itu ada juga, yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL itu berkonflik. Jadi kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang dipertemukan oleh Indonesia. Lalu peranan yang ketiga itu membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Bayangin kalau nggak ada komunitas keamanan dalam suatu organisasi. Wah, bisa kacau banget kan teman-teman. Dan komunitas keamanan ini gagasannya bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, tapi isu keamanan lainnya seperti terorisme, separatisme, sama perampokan, dan juga kejahatan lintas negara ini sangat bertentangan dengan hukum internasional, juga termasuk pantauan dalam komunitas keamanan ini. Keren banget bukan? Lalu yang keempat itu mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kan di dunia. Pasti kita punya fokus sendiri dong pada sektor maritim kita. Nah, untuk itu Indonesia juga turut andil untuk mendorong berbagai macam kerjasama di sektor tersebut biar makin berkembang. Karena isu yang menjadi fokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi sih, seperti penanggulangan isu ilegal, unreported, atau unregulated fishing. Lalu yang kelima adalah memastikan sentralitas ASEAN. Nah, sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dong untuk memastikan sentralitas ASEAN itu sendiri.
Dan yang keenam itu adalah ketika isu pekerja migran mencuat, Indonesia pun turut meyakinkan jika tersepakatinya Vientiane Declaration on the Transition of Informal Employment to Formal Employment. Tidak hanya itu saja, ternyata peran Indonesia dalam ASEAN juga mendapatkan apresiasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara. Dan kala itu selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga sukses menjembatani upaya perdamaian dunia. Apresiasi ini juga diberikan secara khusus oleh PBB dalam KTT ke-10 ASEAN yang dilakukan PBB di Bangkok, Thailand pada 3 November 2019 lalu. Keren banget kan teman-teman? Jadi, peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia di organisasi ASEAN ini banyak banget ya ternyata. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan untuk mengenai materi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia terutama dalam organisasi ASEAN. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you.